Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menyadari bahwa nikmat-nikmat Allah sejatinya juga diberikan terus-menerus kepada kita semuanya. Maka semoga kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa besarnya nikmat-nikmat Allah yang selalu Allah berikan setiap saat dan setiap waktu. Dan terutama kita sangat mensyukuri sebuah anugerah yang terbesar, yaitu nikmat berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita memohon kepadanya dan selalu berupaya dan berusaha agar kita bisa senantiasa istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita semuanya bisa mengalokasikan waktu untuk hadir di majelis ilmu, untuk selalu mengupgrade keilmuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadirnya kita di majelis ilmu adalah sarana yang paling besar dan paling efektif agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau saya dan panjenengan seterusnya berupaya hadir di majelis ilmu, istiqomah hadir di majelis ilmu, Allah akan jaga keistiqomahan kita di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dari banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih tentang sebab-sebab istiqomah seseorang, maka sebab-sebab itu banyak terkumpul di dalam majelis-majelis ilmu. Di antara sebab itu adalah belajar tauhid, karena tauhid adalah qaulus sabit, ucapan yang teguh, di mana Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh tersebut. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, sebagaimana tercantum dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, surat 14 ayat 27. Maka belajar tauhid paling banyak di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, mempelajari Al-Quran, membacanya secara perlahan. Ini juga salah satu sebab kita istiqomah di dalam Islam, istiqomah di atas hidayah. Dan belajar Al-Quran sering kita dapati di dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian sebab yang lainnya yaitu berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang solih. Maka pada hari ini tempat yang paling mudah menjumpai orang-orang yang solih adalah di masjid. Tempat yang paling mudah menjumpai orang-orang yang baik adalah di majelis-majelis ilmu. Kemudian sebab lainnya adalah ketika kita mau menyimak, membahas dan mengkaji sirah atau biografi perjalanan hidup orang-orang soleh, terutama para nabi dan rasul, maka itu juga salah satu sebab istiqomahnya kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita dapati paling banyak di majelis ilmu. Dan termasuk hadirnya kita di majelis ilmu, walaupun itu hanya 15 menit, mungkin setengah jam, tapi kalau rutin
maka itu juga sebab kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus walaupun itu sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang istiqomah di atas jalan kebenaran, di atas iman dan Islam, di atas sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Melanjutkan pembahasan tentang al-atharul qabihatu lil ma'asi. Pengaruh-pengaruh buruk dari perbuatan maksiat. Pada kesempatan yang terakhir kita sudah membahas tentang bahwasanya maksiat yang satu itu melahirkan maksiat yang lainnya. Siapa yang melakukan dosa dan maksiat maka akan memicu melakukan dosa-dosa dan maksiat lainnya. Kita lanjutkan di halaman yang ke-66. Faslun al-ma'siyatu tad'iful qalba. Maksiat itu akan melemahkan hati seseorang yang melakukannya. Wa minha wa huwa min akhwafaha 'alal 'abdi annaha tad'iful qalba an iradatihi fataqwa iradatul ma'siyah wa tad'ifu iradatu taubah syai'an fa syai'an ila an tansalakha min qalbihi iradatu taubati bil kulliyah. Dan perkara yang paling mengkhawatirkan bagi seorang hamba adalah lemahnya hati dari kehendak. Artinya hatinya lemah, tidak ada keinginan untuk berbuat baik, tidak ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keinginan untuk bermaksiat, ketika orang itu melakukan maksiat, keinginan untuk maksiat berikutnya itu semakin besar. Dan juga sebaliknya, keinginan untuk bertaubat semakin hari semakin lemah. Kalau orang ini terus menerus dalam perbuatan maksiat, maka keinginan untuk bermaksiatnya semakin besar, sementara keinginan untuk bertaubatnya semakin hari semakin kecil, sampai pada titik di mana dia tidak punya keinginan sama sekali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau mata nisbuhu lama taba ilallah fayati minal istighfar wa taubatul kadzabina bil lisan syai'un katsir wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyati musirrun 'alaiha 'azimun 'ala muwaqi'atiha mata amkanahu wa hadha min a'dhamil amrad wa aqrabiha ilal halak. Di Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika seseorang itu bermaksiat, maka keinginan taubatnya akan melemah. Kemudian lambat laun dia tidak ingin bertaubat sama sekali. Sampai diumpamakan oleh Imam Ibnul Qayyim, seandainya dia itu dimatikan oleh Allah separuh badannya, misalkan separuh badan itu meninggal, tidak bernyawa, separuh badannya, maka dia tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia beristighfar hanya di lisannya saja, dan itu adalah taubatnya orang-orang yang berdusta. Dia banyak beristighfar tapi di lisannya, sementara hatinya seolah-olah mengikat perjanjian dengan maksiat. Dia sedang sakit, separuh badannya mati. Mungkin seperti orang yang na'udzubillah stroke ya, mati separuh walaupun tidak mati yang sesungguhnya. Diumpamakan oleh Imam Ibnul Qayyim, kalau ada orang ditakdirkan badannya itu mati separuh, namun karena dia terus-terusan bermaksiat, maka sangat sulit dia untuk bertaubat kepada Allah. Walaupun lisannya istighfar, tapi itu adalah lisannya saja, dia bohong. Hatinya seolah-olah punya janji, nanti kalau saya sembuh saya maksiat lagi. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu jamaah sekalian, dan disebutkan oleh beliau, wa hadza min a'dzamal amrad wa aqrabiha ilal halak.
Ini adalah sebesar-besarnya penyakit dan inilah yang mendekati kebinasaan. Jadi poin ini menjelaskan bahwa kalau orang itu terus-menerus dalam bermaksiat kepada Allah, maka semakin hari keinginan maksiatnya akan semakin besar dan keinginan taubatnya semakin kecil sampai hilanglah keinginan untuk bertaubat. Walaupun badannya dimatikan oleh Allah separuh misalnya, maka dia tidak akan bertaubat. Walaupun seolah-olah bertaubat hanya di lisan saja, sementara hatinya dia seolah terikat perjanjian dengan maksiat. Dia menyatakan dalam hatinya, nanti kalau ada kesempatan lagi saya akan bermaksiat. Nauzubillah. Ini adalah seburuk-buruk dan sebesar-besarnya penyakit hati dan ini mendekati kebinasaan. Jadi judulnya adalah maksiat melemahkan hati. Kemudian berikutnya halaman 67, faslun adamu istiqbahil ma'asi. Ini tidak kalah mengerikannya. Di antara pengaruh buruk maksiat adalah hilangnya perasaan dalam diri seseorang tentang buruknya maksiat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau orang itu terus-menerus berdosa dan bermaksiat, maka lambat laun hilang dalam dirinya rasa jijik, rasa jelek, ya menganggap buruk pada maksiat. Kalau orang itu tidak terbiasa bermaksiat, dia orang yang ahli ibadah, dia ahli taat, dia memandang maksiat itu begitu buruk. Dia memandangnya sangat jelek, bahkan mungkin jijik dengan perbuatan dosa. Tapi orang yang terus-menerus melakukan maksiat, lambat laun akan hilang dari dirinya anggapan buruk terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Wa minha annahu yansalihu minal qalbi istiqbahuha fatasiru lahu 'adah. Fala yastaqbahu min nafsihi ru'yatan nas lahu wala kalamuhum fihi. Wa hadha 'inda arbabil fusuq wa huwa ghayatut tafakku wa tamamul ladzat hatta yabtakhiru ahaduhum bil ma'siyah wa yuhadditsu biha man lam ya'lam annahu amilaha fayaqulu ya fulan amiltu kadza wa kadza. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika rasa atau anggapan buruk terhadap maksiat itu hilang dari hati seseorang, dia sudah tidak memandang buruk lagi perbuatan dosa dan maksiat, maka dia menjadi orang yang terbiasa melakukan maksiat. Dosa itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika pertama kali dilakukan pasti ada rasa, ya mungkin rasanya adalah rasa jijik, bahkan merasa jijik dengan dirinya sendiri, merasa jelek. Ada orang berzina, wah dia pertama kali melakukannya, ya Allah ini perbuatan dosa besar sekali ya. Tapi ketika dia mengulangnya kembali, kemudian setelah itu ketagihan, mengulang terus, lambat laun dia akan terbiasa melakukannya dan dia tidak merasa bahwa dosa itu buruk. Bahkan pada akhirnya dia sudah tidak peduli lagi dengan pandangan manusia kepada dirinya. Dia melakukan maksiat, lambat laun dia menganggap itu biasa dan tidak menganggapnya buruk. Sementara orang lain masih menganggapnya buruk, tapi dia sudah nggak peduli. Dan dia tidak akan peduli lagi dengan ucapan manusia. Wala kalamuhum fih. Mereka tidak peduli lagi dengan ucapan manusia. Mau dirasani, mau dicemooh dengan perbuatan dosa, nyantai. Ini sangat mengerikan sekali Bapak Ibu jemaah. Bahkan ada di antara mereka, setelah mereka itu kehilangan rasa buruk dan jijik terhadap perbuatan dosa, lalu tidak peduli dengan omongan orang, tidak peduli dengan pandangan orang terhadap dirinya, bahkan akhirnya dia merasa bangga dengan perbuatan dosa, bahkan menceritakannya kepada orang lain. Ya. Ketika orang lain nggak tahu pun dia katakan, saya sudah melakukan perbuatan dosa ini dan dosa itu. Maka untuk orang seperti ini, kata beliau, tidak layak mendapatkan perlindungan dan jaminan dari Allah, maka pintu taubat akan tertutup bagi orang tersebut. Apa dalilnya? Dalam hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirun." Setiap umatku akan diampuni, akan dimaafkan kecuali para mujahirun. Jangan tertukar kata muhajirun, beda ya Pak ya. Ketukar hurufnya jadi salah. Kalau muhajirun orang-orang yang hijrah, kalau ini mujahirun, jahar. Ya, kita mengenal istilah jahar dan sir, ya, lawannya adalah sir. Kalau sir itu merahasiakan, kalau jahar menampakkan. Ya. Rasulullah bersabda, setiap umatku diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Wa inna minal ijhar an yasturallahu ala al-abdi thumma yusbihu yafdahu nafsahu wa yaqul ya fulan amiltu yaumun kadza wa kadza wa kadza. Dan termasuk contohnya orang yang melakukan izhar, yaitu terang-terangan dalam dosa, itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menutupi dosanya di malam hari. Orang ini berbuat dosanya di malam hari, Allah tutupi, nggak ada yang tahu. Tapi di waktu pagi hari dia ceritakan dosanya kepada orang lain. Dia mengatakan saya melakukan ini dan itu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada orang sembunyi-sembunyi dalam dosa, ini lebih mending daripada orang terang-terangan berbuat dosa. Setidaknya kalau orang itu sembunyi-sembunyi berbuat dosa masih punya rasa malu. Sementara orang banyak pada hari ini yang terang-terangan melakukan dosa. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, musibah yang merupakan fitnah akhir zaman pada hari ini dengan adanya sosial media, banyak orang merasa bangga dengan perbuatan dosa, bahkan menjadi sebuah konten. Dia melakukan dosa jadi konten karena dia memang seorang konten kreator, sampai-sampai dosanya itu dijadikan konten oleh dia. Ini saking rusaknya pada hari ini, zaman ini, ketika orang melakukan dosa yang dulunya dianggap aib, yang dulunya dianggap ini keburukan, perbuatan yang menjijikkan, karena banyak yang melakukan dan terus menerus orang jadi terbiasa dan tidak menganggapnya itu buruk. Ini kalau kita mencermati perkembangan di sosial media, terutama Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau zaman dulu orang selingkuh itu kan aibnya besar, Pak. Kalau ada orang selingkuh itu sembunyi-sembunyi. Pada hari ini banyak orang selingkuh itu terang-terangan, bahkan dipamerkan, apakah lewat video, foto atau tulisan. Ya, nauzubillah. Dan dulu mungkin laki-laki banyak yang berselingkuh itu dengan janda. Sekarang pada hari ini itu sudah ketinggalan zaman katanya. Selingkuhnya sama istri orang. Ya. Bahkan sampai ada kalimat istri orang yang terdepan, begitu Pak. Ini sangat ngeri ya. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau nun sewu, kalau berselingkuh pacaran dengan janda itu modalnya banyak, harus membiayai. Sementara kalau dengan istri orang ada suaminya. Nun sewu, kalau sampai ada resiko hamil yang bertanggung jawab suaminya, seolah-olah itu hasil dari suaminya. Nah pada hari ini itu dibanggakan Pak, disebarkan di sosial media. Ini adalah karena awalnya dosa dianggap biasa dan orang kehilangan rasa jijik terhadap perbuatan dosa. Dianggap biasa. Dulu kalau ada orang yang melakukan amalan kaum Nabi Lut misalkan, LGBT atau orang-orang yang homoseksual, itu sangat menjijikan sekali. Dan ini perlahan-lahan orang diarahkan, disetting supaya tidak menganggap itu buruk. Bahkan diundang ya ke sini paus untuk membenarkan, mendukung itu, masya Allah ya, nauzubillah. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini salah satu dampak negatif dari perbuatan dosa, yaitu hilangnya rasa jijik terhadap dosa, hilangnya perasaan bahwa dosa itu buruk. Dan ini akan menjadi kebiasaan, kemudian lambat laun orang itu akan tidak peduli lagi dengan pandangan orang, dengan omongan orang.
Lalu setelah itu dia akan merasa bangga, bahkan ketika Allah menutup dosanya, Allah tutup aibnya, dia sendiri yang membukanya. Maka setiap umat, kata Rasulullah, akan dimaafkan, diampuni, kecuali al-mujahirun, yaitu orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa dan maksiat, bahkan memamerkannya kepada orang lain. Wa minha anna kulla ma'siyatin minal ma'asi fahiya mirasun an ummati minal umamillati ahlakahallahu ya azza wa jalla. Falliwatiyah mirasu an qaumi Lut wa akhdul haqqi bizzaidi wa daf'uhu bin naqis mirasu an qaumi Syuaib wal uluwu fil ardi bil fasadi mirasu an qaumi Fir'aun wa takabburu wa tajabburu mirasu an qaumi Hud fal asi la bassa thiyabu ba'di hadhil umam wa hum a'da'ullah. Setiap maksiat dari maksiat-maksiat itu adalah warisan dari umat-umat sebelumnya yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat hari ini yang dilakukan oleh manusia itu warisan turun-temurun dari umat-umat sebelumnya, padahal mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata beliau, homoseksual itu warisan dari kaum Nabi Lut. Sudah nyata-nyata jelas sekali semua, bahkan 3 agama samawi, Yahudi, Nasrani, Islam, ya sama-sama sepakat bahwa pernah terjadi di masa lampau di zaman Nabi Lut, di mana laki-laki suka dengan laki-laki dan melakukan hubungan homoseksual, dan jelas mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bumi yang mereka pijak direndahkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambles, kemudian mereka dihujani dengan hujan batu. Dan pada hari ini kota tersebut digenangi oleh air ya, yang sangat pekat kandungan garamnya. Itu ada kota yang namanya kota Sodom, sehingga pelakunya ketika melakukan homoseksual disebut melakukan sodomi. Maka ini adalah maksiat yang merupakan warisan dari kaumnya Nabi Lut yang tidak beriman kepada beliau. Kemudian kalau pada hari ini ada orang-orang yang kalau dia kulaan inginnya dapat banyak, ketika mendapatkan haknya ingin lebih, tapi ketika memberikan hak orang lain dia kurangi. Kalau kulaan inginnya banyak dapatnya, bahkan minta tambahan, tapi kalau menjual kepada orang lain dia kurangi. Itu adalah warisan dari kaumnya Nabi Syuaib. Ya. Dan pada hari ini banyak orang yang korupsi seperti itu. Kemudian sikap berlebih-lebihan di atas muka bumi ini, kemudian melakukan kerusakan di muka bumi ini warisan dari Fir'aun. Pada hari ini banyak orang yang melampaui batas, melakukan kerusakan di muka bumi ini, dan ini adalah warisan dari Fir'aun. Banyak yang melakukan seperti ini. Kemudian takabur, merasa sombong, ini adalah warisan dari kaum Ad. Maka semua itu, kata beliau, semua itu adalah umat-umat yang dimusuhi atau musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita memandang baik dosa apapun, sekecil apapun, jangan sampai hilang pandangan buruk kita terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Yang ketiga, yang terakhir pada kesempatan ini, faslun al-ma'siyatu sababu hawanil abdi ala rabbih. Maksiat itu menjadi sebab hinanya seorang hamba di sisi Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Annal ma'siyata sababun li hawanil abdi ala rabbih wa suqutihi min ainihi. Sesungguhnya maksiat itu sebab hinanya seorang hamba dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan jatuhnya hamba tersebut dari pandangan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini menjadi perhatian kita, kalau seseorang itu hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ini alamat
musibah besar. Ya. Karena Allah menyatakan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18, wa man yuhinillahu famalahu mim mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang akan bisa memuliakan dia. Bapak Ibu jamaah sekalian, siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa memuliakan sama sekali. Kekuasaan, kehendak Allah adalah mutlak. Ketika Allah ingin mengangkat, memuliakan seseorang, tidak ada yang bisa menghinakan. Ketika Allah menghinakan, tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Kalau Allah berkehendak memberikan kekuasaan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tapi kalau Allah cabut kekuasaan itu, juga tidak ada yang bisa memberikannya. Allah menyatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Katakan, ya Allah, Engkaulah raja di raja. Engkau adalah penguasa di atas segala penguasa. Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Engkau juga yang melengsarkannya. Bagi Allah mudah mengangkat seseorang, melengsarkan seseorang. Dan Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki dan menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah ya Allah segala kebaikan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang ahli maksiat adalah orang yang hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menghinakan seseorang, siapa yang akan bisa mengangkat derajatnya? Siapa yang akan bisa memuliakannya? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah pernah kita memandang rendah dan remeh perbuatan dosa. Karena orang-orang beriman ketika dia melakukan dosa, maka dia seolah berada di bawah kaki gunung yang besar. Di dalam hadis Bukhari sebagai penutup, ini jadi pelajaran bagi kita semuanya Bapak Ibu jamaah sekalian. Dalam Sahih Bukhari, hadis dari Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annaha fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu memandang dosa-dosanya seperti dia berada di kaki gunung yang takut akan menimpa dirinya. Wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabi waqa'a 'ala anfihi faqala bihi hakadha fator. Adapun orang-orang yang fajir, para pelaku dosa dan maksiat, dia akan menganggap dosanya itu seperti lalat yang nempel di hidungnya. Ya, dia mengatakan ini kecil sekali. Jadi kalau hari ini nun sewu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita terjatuh dalam perbuatan dosa, mau besar yang kecil, lalu memandang ya Allah betapa besarnya dosa ini, seolah-olah dia berada di kaki gunung yang besar dan akan menimpa dirinya gunung tersebut. Maka itu tanda adanya iman dalam diri kita. Itu tandanya kita sebagai orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita meremehkan dosa, seperti dosa itu seperti lalat yang mencelok, bertengger di hidung kita. Nauzubillah, ini adalah orang-orang yang fajir, lawan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, dari 3 poin ini saya simpulkan di antara 3 pengaruh buruk perbuatan dosa. Yang pertama pada kesempatan ini adalah dosa itu akan melemahkan hati seseorang. Artinya ketika dia terus-menerus melakukan dosa, maka keinginan untuk bermaksiat semakin besar dan keinginan untuk bertaubat semakin kecil. Bahkan pada akhirnya dia akan kehilangan keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelaku maksiat itu lambat laun akan memandang baik dosa itu dan hilangnya perasaan buruk terhadap dosa. Hilangnya anggapan buruk terhadap perbuatan dosa. Sehingga akhirnya dia ketika melakukan dosa, dia membiasakan diri dalam dosa dan tidak peduli dengan pandangan orang, tidak peduli dengan rasan-rasan dan pembicaraan orang, bahkan akhirnya dia merasa bangga dengan perbuatan dosa dan menceritakan dosanya kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga,
dosa atau maksiat itu sebab kehinaan seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Semoga kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.